Shalom jemaat GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, ini kami datang. Perkenankan kami Tuhan. Kami mau menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami hanya Engkaulah yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita mau mulai katakan lagi.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Mari saudara, kita mau tetap memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Sesuai dengan janjinya, Dia akan datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Mari bersama katakan, sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat, persiapkanlah dirimu, sosok kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga, menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Mari kita bersuka sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat, persiapkanlah dirimu,
Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Berfirmanlah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Oh Yesus, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara, keluargaku, GSKI, Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman mengarahkan destiny. Dan saya
mohon kepada Bapa di surga supaya semua kita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, kami masih diberi nafas dan diberi kesempatan untuk menikmati kasih dan sayang-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami siapkan hati kami yang terbaik, Roh Kudus yang mulia, Engkau guru bagi kami, dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, Ibrani 11 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah saudara, hidup Kristen bukan hanya soal sekarang dan hari ini, namun soal akhirnya. Nah saudara, saya ulangi lagi, hidup Kristen bukan hanya soal sekarang dan hari ini, namun soal akhirnya. Nah perlu kita mengerti, bicara sekarang dan hari ini, berarti kita sedang mempersoalkan tentang perjuangan. Perjuangan, kita pasti melewati proses. Dan setelah kita melewati proses, akhirnya kita masuk dalam namanya pendidikan. Nah, saudara, perjuangan berarti kita harus melewati hari ini dengan kemenangan. Nah, saya mau sampaikan begini, saudara. Hari kemarin adalah pelajaran. Hari kemarin adalah pelajaran. Dan hari esok adalah pengharapan. Tapi perhatikan, hari ini adalah kehidupan. Atau saya sebut keselamatan. Nah sebab itu saudara, kita perlu berjuang. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak bisa melewati hari ini adalah hari kehidupan. Ini pilihan karena proses pasti kita lewati. Proses saudara dan proses saya atau proses orang lain itu pasti ada, tapi sangat berbeda-beda tentunya. Nah, tetapi kita tetap harus melewati proses itu. Nah, sebab itu saudara, jangan sampai pada saat proses kita lewati kita berhenti berjuang. Kita harus tetap berjuang. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Dalam keadaan yang sulit, ekonomi bangsa kita juga mengalami keburukan. Mau tak mau, saudara dan saya harus berjuang melewati proses. Dan akhirnya kita mengalami pendidikan Tuhan. Yang saya katakan bahwa ada orang yang belum pernah mengalami mujizat, ngalami mujizat. Ada orang yang belum ketemu sama Tuhan, nggak ketemu sama Tuhan. Ya, dulu nggak ketemu, nggak pernah ngalami perjumpaan sama Tuhan, ngalami perjumpaan. Ya,
Ada orang yang belum mengalami dengan Tuhan, ngalami sama Tuhan. Luar biasa. Nah, sebab itu perjuangan sangat dibutuhkan sekali dalam proses akan kehidupan ini. Dan akhirnya kita mengalami pendidikan. Tentu pendidikan Tuhan. Nah, saudara, pandangan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34 ini sangat tegas menurut saya. Karena kitalah yang menentukan apakah hari ini kita berbahagia atau berbahaya. Ingat ya, kita yang menentukan. Sebab Tuhan sudah ngomong sama kita. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, kita yang menentukan apakah kita bahagia atau berbahaya. Sebab itu sangat dibutuhkan namanya perjuangan. Masuk dalam proses. Akhirnya kita dididik. Amin. Nah, saya berdoa supaya kita memahami akan hal ini. Dan kita melewatinya dengan sukacita hari lepas hari sebab kita mengerti ada perjuangan melewati proses akhirnya dalam pendidikan Tuhan. Sementara melalui semuanya itu saudara, bahwa pandangan Tuhan tentang akhirnya adalah apakah kita kuat dan setia. Itu masalahnya. Apakah kita kuat dan setia dari pandangan Tuhan. Sebab itu kita perlu kuat dan setia. Makanya saudara, kita perlu mengerti hari kemarin adalah perjuangan. Hari besok itu adalah pengharapan. Tetapi hari ini adalah kehidupan. Nah, kita yang harus menentukan. Sebab itu kita perlu berjuang, melewati proses, dan akhirnya kita mengalami pendidikan Tuhan, dan kita menikmati hari lepas hari, kita berbahagia. Bukan berbahaya. Amin. Nah, apalagi saudara, pandangan Tuhan tentang akhirnya. Apakah kita berjuang dalam kehendak Allah atau tidak? Artinya jangan berjuang dengan daging. Tapi kita harus berjuang dalam kehendak Allah. Yaitu di dalam firman-Nya kita berjuang. Alkitab mengatakan Allahku sanggup melakukan segala perkara. Amin. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita tahu akan itu. Tapi Tuhan mengatakan apakah kita berjuang dalam kehendak Allah atau tidak. Amin. Nah, apakah kita berkenan kepada Tuhan? Nah, ini penting nih. Ya. Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Sebab kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, wah itu bahaya buat kita. Sebab firman-Nya berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging, perhatikan saudara, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, sebab itu kita benar-benar mengerti hal ini. Kalau kita nggak memahami saudara, sulit. Nah, sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, saya ulangi lagi. Hidup Kristen bukan hanya soal sekarang dan hari ini. Namun soal akhir. Di mana itu? Langit baru dan bumi baru, surga. Nah, itu tujuan kita. Iman itu mengarahkan ke sana.
Ya, makanya Tuhan berkata bahwa kalau kita persoalkan hari ini, sekarang sama hari ini, itu ada 3 yang tadi saya katakan, berjuang, proses, pendidikan. Tapi Tuhan ya memandang semuanya itu. Apakah kita kuat dan setia enggak melewatin hari lepas hari? Apakah kita berjuang dalam kehendak Allah? Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Sebab itu Roma 8 ayat 8 yang tadi saya katakan kepada saudara, kita betul-betul kita harus menanggalkan akan daging kita supaya kita berkenan. Makanya kita berjuang, masuk proses supaya daging ini kita remukkan. Tahukah saudara, di dalam hidup saudara dan hidup saya banyak hal yang betul-betul harus kita tanggalkan. Harus kita tanggalkan. Kita harus berubah setiap hari. Kita berjuang hanya satu tujuan, supaya kita bisa menghidupi akan kehidupan atau karakter Kristus, Tuhan kita. Amin. Nah, yang pertama, destiny adalah tujuan hidup seseorang. Tujuan hidup yang dipersiapkan hari ini dengan kesadaran. Jadi saudara setiap hari mempersiapkan hari ini dengan apa? Kesadaran. Yang sungguh-sungguh sangat memahami akan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Jadi destiny adalah tujuan hidup seseorang. Apa tujuan hidup kita? Dipersiapkan hari ini dengan kesadaran. Hari ini saya katakan tadi adalah hari kehidupan atau hari keselamatan. Kita harus berkemenangan setiap hari. Kita harus mengalahkan akan daging kita. Atau dengan kata lain saya sampaikan, kita berjuang atau belajar mengkhianati akan diri sendiri. Belajar mengkhianati dirimu sendiri. Untuk apa? Tidak mau mengikuti lagi akan jiwa ini untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Mungkin yang dulu-dulu kita ngikutin hal-hal yang gak benar, yang jiwa kita ini, daging kita ini inginkan, lalu kita ngikut aja. Enggak, sekarang kita harus berkata bahwa aku gak mau mengikuti engkau lagi. Saya dan saudara berjuang untuk belajar mengkhianati akan diri kita sendiri. Jangan mengkhianati orang. Cukup, kita perlu bertobat akan itu. Tapi kita perlu belajar untuk mengkhianati akan diri kita sendiri, supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Supaya daging ini mati, saudara. Mati. Ya, mati. Nah, yang kedua, destiny bukanlah hanya sekedar cita-cita. Justru bagi orang percaya, destiny adalah berkenan kepada Allah. Bukan sekedar diberkati. Buat apa kita diberkati tapi kita binasa? Ya, kita suka diberkati, saudara. Siapa orang yang tidak suka diberkati? Semua suka diberkati. Tetapi jangan hanya kita sekedar diberkati, tapi kita mau berkenan kepada Allah. Ya, kita mau berkenan kepada Allah. Kita jangan sampai mencari akan harta itu benar-benar sampai betul-betul banting tulang peras keringat, atau kebalik, peras keringat banting tulang peras keringat, atau banting keringat peras tulang. Ya, jangan begitu, saudara. Ya, kita perlu berkenan kepada Allah. Jadi destiny itu bukan hanya sekedar cita-cita, enggak. Tapi ini justru bagi orang percaya, destiny itu berkenan kepada Allah, bukan sekedar diberkati. Ngapain kita diberkati, saudara, tapi kita binasa? Ngapain kita diberkati tapi tidak jadi berkat? Ngapain kita diberkati tapi jadi batu sandungan kepada orang? Nama Tuhan gak dipermuliakan. Coba kita berjuang untuk
berkenan kepada Allah, kita tentu jadi berkat. Harta yang Tuhan percayakan kita pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Berikutnya saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya berkenan kepada Allah, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan cuma kita hafal tuh ayat. Ngomong, waduh luar biasa. Sampai malaikat aja merinding kalau kita ngomong tentang firman Tuhan. Tapi setan tertawa gitu. Kenapa? Kita cuma ngomong pintar tapi nggak lakukan. Sebab itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar mengerti. Iya, mengerti itu harus. Tapi lebih baik kita menjadi pelaku firman. Apalagi saudara, menjadi hamba yang setia. Kita harus menjadi hamba yang setia. Bukan sekedar cinta Tuhan. Banyak orang berkata, saya cinta Tuhan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang. Kalau tiba-tiba ada masalah, ada proses, cintanya udah gak muncul lagi. Sebab itu di masa-masa pandemi ini, masa-masa kesukaran ini, kita buktikan cinta kita sama Tuhan. Apakah setiap hari kita syukuri apa yang terjadi, apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, kita syukuri enggak? Kalau kita punya pergumulan, kita serahkan sama Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Iya. Selain berkenan kepada Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi hamba yang setia, kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Kita harus menjadi berkat bagi sesama. Ya, bukan sekedar menjadi orang baik. Banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Ya, mari kita menjadi berkat bagi sesama, saudara. Ya, mari kita menjadi berkat bagi sesama. Bukan sekedar menjadi orang baik. Ya, lalu apalagi saudara, menjadi orang percaya yang taat. Nah, banyak orang menjadi percaya, banyak. Kamu percaya nggak? Aku percaya. Tapi dia nggak taat. Kita harus menjadi orang percaya yang taat. Bukan sekedar sukses. Banyak orang sukses tuh tapi dia tidak taat dalam kebenaran. Dia lakukan segala macam cara pun yang penting berhasil. Saya nggak mau tahu, dia tabrak sana, tabrak sini. Baik ya yang tidak benar atau benar dia sikat semua. Orang seperti ini nggak taat. Ya, kita harus melakukan yang apa? Yang benar. Orang percaya yang taat, bukan sekedar sukses. Nah, melainkan apa saudara? Melakukan yang Tuhan suruh. Itu tuh orang yang percaya yang taat. Melakukan yang Tuhan suruh. Berbeda atau berada di tempat yang Tuhan mau. Berada di tempat yang Tuhan mau. Selalu mengerti yang Tuhan inginkan. Amin. Nah saudara lihat. Menjadi orang percaya yang taat bukan sekedar sukses loh. Ya. Melainkan apa? Melakukan yang Tuhan suruh. Berada di tempat yang Tuhan mau. Selalu mengerti yang Tuhan inginkan. Ini orang percaya yang taat. Ini nggak gampang. Melakukan yang Tuhan suruh tuh nggak gampang. Kadangkala bahwa ada jalan, ya misalnya jalan yang ke kiri nih. Prosesnya nggak lama, prosesnya cepat. Langsung apa yang kita rindukan itu ada di sana. Tapi yang di sebelah kanan ini prosesnya lama, rumit. Tetapi di ujungnya apa yang kita rindukan ada. Nah, kalau kita nggak taat, kita bisa ngambil jalur kiri nih. Yang singkat, yang gampang prosesnya, terus kita bisa raih.
Nggak gampang, saudara. Tapi Tuhan inginkan kita melakukan yang Tuhan suruh. Ya, berada di tempat yang Tuhan mau. Nah, Tuhan mau itu di mana? Adalah kebenaran, kekudusan, kesucian. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Butuh namanya perjuangan, melewati proses, lalu menghadapi pendidikan. Baru kita bisa ada di sini, berada di tempat yang Tuhan mau. Amin. Selalu mengerti yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Hanya satu. Kita harus memuliakan, mengagungkan, memasyurkan akan nama Bapa di surga. Tuhan kita. Itu yang diinginkan. Amin. Jadi saudara, menjadi orang percaya yang taat itu nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Nah, kalau kita sudah melewati, saudara, yang pertama, destiny adalah tujuan hidup seseorang. Yang kedua, destiny bukanlah hanya sekedar cita-cita. Justru bagi orang percaya, destiny adalah yang berikutnya. Menikmati destiny membuat setiap kita bebas dari kebingungan. Menikmati destiny membuat setiap kita bebas dari kebingungan. Kita nggak bingung. Kita nggak bingung. Hidup nikmat dan tentram. Kenapa saya katakan bebas dari kebingungan, hidup nikmat dan tentram? Karena kita tahu, saudara, kita melewati perjuangan, kita menghadapi proses, akhir daripada itu kalau berkemenangan, kita masuk dalam didikan Tuhan, kita next level. Ya, rohani kita semakin dewasa, maka perubahan hidup juga akan jelas di situ. Ya, nampak akan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu, ya. Hidup diberkati dengan banyak mujizat. Tentu bukan soal duit aja, saudara. Tapi kita bangun pagi masih diberi nafas, masih bernafas, diberi kesempatan. Itu mujizat tuh. Ya, kita melewati satu masalah sangat benar-benar ya buat kita itu sangat berat. Tapi kita bisa melewatinya. Itu mujizat. Mungkin Anda lagi sakit sekarang, tapi Anda masih bisa bersyukur. Itu mujizat. Pada saat ya sakit saudara diangkat Tuhan, itu dampak dari mujizat. Karena kalau kita melewati hari-hari yang berat dan kita masih bisa bersyukur dan mensyukuri, nah itu mujizat, saudara, ya. Hidup diberkati dengan banyak mujizat. Bukan soal duit saja. Ya, tapi saya percaya orang yang terus hidup dalam kebenaran firman-Nya dan fokus hidupnya mengarahkan akan hidup dalam kesucian dan kekudusan, maka orang itu diberkati dengan cara Tuhan, ya. Hidup yang berarti, kita berarti sama orang. Kita nggak menjadi batu sandungan. Di mana-mana kita dibutuhkan, di mana-mana semua orang suka sama kita. Karena apa? Kita membawa akan kebahagiaan, membawa damai. Kita nggak membawa bahaya kepada orang tersebut, ya. Kita nggak membawa sandungan kepada orang tersebut, tapi kita membawa bahagia, ya. Nah, mencapai apa, saudara? Kapasitas maksimum atau maksimum capacity. Amin. Nah, menikmati destiny membuat setiap kita bebas dari kebingungan, hidup nikmat dan tentram, hidup diberkati dengan banyak mujizat, hidup yang berarti, mencapai kapasitas maksimum. Luar biasa. Amin. Nah, saya simpulkan, saudara,
Janganlah biarkan iblis membingungkan kita dengan persoalan-persoalan hari ini. Saya ulangi, jangan membiarkan iblis membingungkan kita dengan persoalan-persoalan hari ini. Sehingga kita tidak mengarahkan hidup kita pada akhirnya. Ingat baik, umur kita itu sudah dibatasi. Alkitab berkata 70 sampai 80 tahun. Kalau saudara masih hidup sampai 90 tahun, tetap ada batasnya. Kita nggak kekal di bumi ini. Kita akan kekal di langit baru dan bumi baru, yaitu surga. Langit baru dan bumi yang baru. Itu di surga. Jangan biarkan iblis membingungkan kita dengan persoalan-persoalan hari ini. Jangan. Sehingga kita tidak mengarahkan hidup kita pada akhirnya. Yang saya sampaikan saudara, yang awal daripada perenungan ini, bahwa hidup Kristen bukan hanya soal sekarang dan hari ini, namun soal akhirnya, kata Tuhan. Nah, sebab itu jangan sampai iblis membingungkan kita. Tetapi kita harus mengarahkan hidup kita kepada akhirnya. Saudara harus tahu bahwa hidup ini ada batasnya. Kenapa saya katakan ada batasnya? Umur kita aja ditentukan. Artinya dibatasi. 70 sampai 80 tahun. Kalau saudara punya keluarga masih hidup ada 90 tahun lebih, itu anugerah. Dan tetap nanti akhirnya dia akan meninggalkan dunia ini. Sebab itu mari sama-sama saudara dan saya, jangan saudara berpikir atau bertingkah laku seakan-akan saudara tidak akan mati atau meninggalkan dunia ini. Sebab itu jangan sampai iblis membingungkan saudara akan persoalan-persoalan hari ini. Teruslah berjuang, lewati proses, nikmati didikan Tuhan. Saya percaya kita akan terus mengalami perubahan. Tiap hari kita mau berubah. Kita mau bertobat supaya kita bisa menghidupi akan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah sesuatu yang harus kita mengharapkan hidup kita pada akhirnya. Tetapi biarlah kita selalu mempersiapkan destiny kita agar kita tetap berkenan. Tetap berkenan. Yang saya katakan tadi Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab itu saudara, kita tiap hari mau berubah. Tiap hari kita harus tanggalkan daging kita. Yuk, saya ajak. Saya pun mau berubah. Mau bertobat setiap hari. Kalau kita nggak mampu melewati, semua kan kita ini kan punya kelemahan. Kita ngomong sama Papa di sorga, bilangin gini, Papa, kalau engkau nggak nolong saya, aku nggak bisa melewati ini. Beri saya kemampuan untuk berjuang. Aku mau melewati ini. Yang saya katakan tadi juga, bahwa mari sama-sama saudara belajar untuk mengkhianati diri kita sendiri. Belajar mengkhianati dirimu sendiri. Supaya kita nggak nuruti daging ini. Dulu mungkin kita sudah, apapun jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini, kedagingan kita ini mau kita nurutin. Nanti terakhir menyesal, minta ampun lagi. Enggak gitu sekarang. Kita berjuang. Kita harus katakan, jiwaku, dulu engkau ngajak-ngajak untuk berbuat dosa. Sekarang tidak lagi. Kita belajar dan berjuang terus mengkhianati diri kita sendiri. Kita stop jadi pengkhianat. Ya,
Kita harus belajar mengkhianati diri sendiri. Cukup kita hianati Tuhan. Hanya mau disembuhkan, hanya mau diberkati, persoalan semuanya jalan, ya ada jalan keluar. Setelah ditolong Tuhan, pengkhianat lagi. Ya enggak lagi, cukup. Amin. Kita sama-sama berjuang ya. Nah sebab itu saudara, agar kita tetap berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama serta merasakan nikmat kelimpahan di dalam Tuhan bagi kehidupan saudara. Nikmati kelimpahan kasih dan anugerahnya. Amin. Sebab itu terus berjuang ya. Lewatin proses. Dan saudara masuk dalam pendidikan Tuhan. Saudara terus jadi dewasa. Ingat baik, umurmu ada batasnya. Jangan seakan-akan kau hidup setiap hari sepertinya tidak akan mati atau meninggalkan dunia ini. Saudara dan saya akhirnya juga pasti mati atau meninggalkan dunia ini. Nah, kemana kita? Di langit barukah? Bumi barukah? Surga atau neraka? Amin. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami terima berkat-Mu yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan kami yang mulia, agung, Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami, yang terus memberikan kekuatan untuk menyenangkan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan berjumpa di waktu yang sama. Shalom. Demikian firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Andi Yosua Amriaji. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara kasih Tuhan, saya menginformasikan apabila Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, silakan Anda bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini, di layar ini. Dan saya percaya setiap pemberian kita itu akan menjadi berkat bagi gereja kita, bagi pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita sudah tiba di akhir penghujung ibadah ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Puji Tuhan saudaraku dikasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.